Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah. Semoga kita semua senantiasa dirahmati, dikasihi, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore atau malam hari ini kita ditakdirkan kembali hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat-sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Para ahli hikmah mengatakan kita ini boleh jadi punya banyak masalah, tapi kalau sudah masuk masalah kesehatan, kita tinggal punya satu masalah. Kenapa? Karena kalau kita sudah masalah kesehatan, masalah-masalah yang lain itu diabaikan dulu. Karena tidak mungkin kita dalam kondisi sakit bisa mengerjakan ini, mengerjakan itu, menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Jadi fokus menyelesaikan masalah kesehatan. Ya, makanya ketika Allah berikan kita anugerah, badan kita sehat, tubuh kita sehat, ya, dan afiat, maka tentu harus kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada saat yang sama kita juga tidak lupa senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan setback sedikit ke bab yang ke-44, yaitu bab tentang tauqiril ulama'i, ya, wal kibari wa ahlil fadl, memuliakan alim ulama, ya, orang-orang yang lebih tua umurnya dan para pemilik keutamaan dan kemuliaan. Jadi ada bab yang diberikan atau yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi Syafi'i dalam kitab Riyadhus Shalihin ini tentang perintah untuk memuliakan ulama. Kita semua menyadari Bapak Ibu sekalian bahwa agama ini sampai kepada kita karena perjuangan, pengorbanan dan peran dari para ulama. Betul atau betul? Ya. Tidaklah mungkin agama ini sampai kepada kita kalau bukan karena para ulama yang mewarisi ilmu dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari generasi ke generasi selama kurang lebih 15 abad sampai hari ini. Mereka adalah para ulama yang betul-betul mengambil peran yang luar biasa. Bahkan banyak di antara mereka yang dipersekusi, ya, dipenjara. Kenapa? Karena mereka mempertahankan kaidah-kaidah syariat. Ya, jadi banyak di antara mereka seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahkan meninggal dalam penjara. Ya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala juga dipenjara, bahkan dicambuk sampai, ya, istilahnya disiksa begitu luar biasa karena menolak paham Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya. Kemudian Imam Sa'id bin Musayyib, gurunya Imam Malik rahimahullah ta'ala, di penjara, bahkan di akhir hayatnya beliau dieksekusi. Imam Malik sendiri juga, ya, pernah dipenjara. Jadi para ulama itu betul-betul menghadapi ujian begitu luar biasa. Untuk apa? Untuk mewariskan kebenaran agama syariat ini kepada kita.
yang diambil dari Rasulullah SAW. Coba lihat, luar biasanya para ulama. Maka wajar kiranya ketika Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang sahih, innal ulama'u warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya para ulama itu mewarisi dari para nabi itu berupa ilmu. Ya. Kenapa? Karena para nabi itu tidak mewariskan harta. Termasuk anaknya Rasulullah, Fatimah bintu Muhammad SAW, dia tidak mendapat warisan karena para nabi itu tidak diwarisi. Bahkan paman beliau juga, karena ketika beliau meninggal, yang menjadi istilahnya itu pewaris, ahli waris beliau itu 3. Pertama anaknya, yang kedua pamannya, yang ketiga istrinya. Tidak dapat warisan. Ya. Makanya dalam hadis tadi itu, innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Innama warathul ilm, tetapi mereka itu hanya mewariskan ilmu. Makanya para ulama yang mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, mereka inilah pewaris para nabi dan rasul. Maka perannya para ulama itu luar biasa. Mereka lah yang betul-betul berjuang, berkorban agar agama ini bisa sampai kepada generasi dan generasi ke generasi. Maka ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan Rasulullah SAW, pembawa kebenaran, maka setelah wafatnya Rasulullah, para pembawa kebenaran itu adalah para ulama. Maka kita pun diperintahkan untuk memuliakan mereka. Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya sebagai seorang muslim kita diberikan atau diperintahkan oleh syariat agama ini untuk benar-benar memiliki adab-adab akhlak berupa pemuliaan atau mengutamakan para alim, para ulama yang betul-betul mengambil ilmu yang datang dari Allah melalui lisan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan cara yang sesuai dengan syariat. Cara memuliakan ulama yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam bab ini kita bisa melihat salah satu di antara ayat yang diangkat oleh beliau, yakni Al-Imam An-Nawawi, untuk menunjukkan tentang kedudukan seorang alim atau seorang ulama, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tanyakan kepada mereka, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui, yang memahami, yang memiliki ilmu pengetahuan khususnya tentang syariat agama, sama dengan orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak memahami dan tidak memiliki pengetahuan. Kira-kira kalau mau dijawab ayat ini, jawabannya sama apa tidak? Tidak sama. Tidak sama. Makanya Allah menutup ayat ini dengan kalimat innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mendapatkan atau mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, akalnya yang sehat. Di sini juga menunjukkan betapa orang-orang yang berpikiran menggunakan akalnya itu bisa mengambil faedah ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yang didakwahkan dan diajarkan oleh para ulama. Dan ini salah satu di antara bentuk keutamaan dan kemuliaan ilmu atau para alim dan para ulama. Tidak akan sama
pasti lebih baik, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memiliki ilmu. Lebih dipertegas lagi dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yang para ulama itu. Mungkin yang bertanya, Ustaz, bukankah orang beriman itu semuanya takut kepada Allah? Benar. Tetapi rasa takut itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling sempurna rasa takutnya kepada Allah adalah para ulama. Kenapa? Mereka mengerti, mereka paham hakikat ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lebih paham tentang Allah, maka rasa takutnya begitu mendalam sehingga mendorong mereka untuk aktif beribadah, beramal saleh, dan mendorong mereka supaya bisa meninggalkan berbagai macam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, surat Al-Mujadilah ayat 11 ini juga menunjukkan tentang kedudukan para ulama. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Lihat jelas orang beriman dan berilmu. Ya, kalau berilmu saja tapi tidak beriman tentu beda. Ya, boleh jadi kemuliaannya itu di hadapan manusia di dunia, tapi di akhirat tidak dapat kemuliaan. Kenapa? Tidak beriman. Tapi kalau dia sudah beriman juga berilmu, maka Allah angkat derajatnya melebihi orang yang lain. Ya, mungkin dia beriman tapi tidak berilmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu bima ta'maluna khabir," dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Siapapun kita, apapun profesi kita, bagaimanapun kedudukan kita, Allah lebih tahu. Dan Allah yang Maha mengerti tentang kedudukan kita di hadapan Allah SWT. Dan sebaik-baik, semulia-mulia kedudukan adalah ketika beriman dan juga berilmu. Itulah sebabnya sebagai seorang muslim kita berusaha untuk mengejar kemuliaan ini. Mengejar, ya, kalaupun nanti kita tidak harus jadi ulama, minimal kita paham tentang hukum-hukum syariat yang kita butuhkan untuk beribadah, beramal saleh, taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau memang kita bisa menduduki kedudukan ulama, ya, yang paham, yang mengerti secara mendalam tentang ilmu yang berkaitan dengan syariat agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu diantara kedudukan para ulama. Kemudian diantara hadits-hadits yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa minna," tidak termasuk golongan kami, "man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana." Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan juga tidak menyayangi orang yang lebih muda. Wa ya'rifu li'alimina haqqahu, dan memahami atau mengerti, ya, mengetahui tentang kedudukan para ulama di antara kami. Artinya apa? Tidak termasuk golongan orang beriman atau golongan orang yang mendapatkan kemuliaan, ya, dalam ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang tidak menghormati orang yang lebih tua umurnya, menyayangi yang lebih muda, dan memuliakan para alim, para ulama. Ini penting sekali. Seorang muslim harus memahami kedudukan.
Dan inilah salah satu di antara adab yang sangat penting dalam ajaran agama kita. Ilmu ini harus kita wariskan kepada anak-anak kita agar mereka memahami kedudukannya. Mereka bisa menghormati orang tua, bukan hanya orang tua yang melahirkan, tapi juga orang yang lebih tua umurnya. Kemudian menyayangi, mengasihi orang-orang yang lebih muda, ya, dan juga menghormati atau memuliakan para ulama. Bapak-Ibu sekalian, kemudian dalam hadits yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Idza atakum karimu qaumin fa'akrimu." Jika datang kepadamu orang-orang yang mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah dia. Muliakan sesuai dengan kedudukannya. Inilah perintah-perintah agama. Dan inilah adab yang harus kita pahami dan terapkan dalam kehidupan. Tidak boleh kemudian kita merasa bahwa saya juga paham, saya juga punya pendapat, saya juga punya ilmu. Nah, tidak boleh demikian. Apalagi kalau yang mendorong kita untuk bertindak atau memiliki perasaan seperti itu karena urusan dunia. Contoh memiliki harta. Nah, hartanya yang merendahkan orang, ya, karena kedudukan jabatan pangkatnya, kemudian dia menghinakan orang, ya, tidak boleh seperti itu. Karena dalam syariat, dalam agama memang ada orang-orang tertentu dari kalangan orang-orang beriman ini yang mendapat kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ke hadits yang lain yang diketengahkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini. Ya, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Ya, ini menunjukkan, menampakkan betapa ulama, orang alim, orang yang lebih memahami dan mengetahui agama ini lebih didahulukan. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Suatu kaum, suatu komunitas, satu masyarakat secara aturannya itu diimami oleh yang paling mengerti tentang kitab Allah. Para ulama berbeda pendapat tentang makna aqra'uhum. Ya, kalau secara bahasa artinya yang paling pandai membaca. Ya, secara bahasa artinya yang paling pandai membaca. Tetapi para ulama mengatakan yang dimaksud aqra'uhum di sini pertama paling bagus bacaan sesuai kaidah baca Al-Qur'an yang benar. Yang kedua paling banyak hafalannya. Ya, yang paling banyak menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Yang ketiga paling memahami maksud makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, kalau ketiga-tiganya terkumpul, masya Allah, tentu dia yang paling berhak. Ya, tetapi di antara pendapat jumhur ulama yang dimaksud di sini adalah paling memahami kitabullah. Ya, paling memahami isi kandungan Al-Qur'an. Ya. Ditambah lagi paling, karena dulu kalau orang itu paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, itu ya mereka juga yang paling paham tentang isi kitabullah. Ya, kalau sekarang mungkin bisa beda-beda. Walaupun dia hafalannya banyak, bacaannya bagus, ternyata kurang paham, tidak terlalu memahami isi kandungan Al-Qur'an, tafsirnya dan sebagainya. Ya, yang jelas dalam hadits ini ditegaskan bahwa yang paling berhak untuk mengimami suatu komunitas, suatu kaum itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Yang paling ya baik atau yang paling mengerti dan memahami dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kanu fil qira'ati sawa'an." Kalau sama-sama setara dalam hal Al-Qur'annya, baik bacaannya, hafalannya, pemahamannya kok sama sebanding, maka kata Rasulullah SAW yang paling berhak adalah ya
fa'lamuhum bis sunnah, yang paling memahami tentang sunnah. Ya, tentang sunnah itu maksudnya ya tentang sunnah-sunnah Rasul berkaitan dengan ibadah, kaifiah ibadah, termasuk kaifiah tata cara mengimami jamaah. Ngerti tentang sunnah di sini ya mereka lebih paham tentang hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan urusan tersebut. Ya, maka kalau sama-sama kemampuannya dari sisi Al-Quran, maka yang ditamakan adalah yang paling paham tentang sunnah. Kemudian kata beliau, fa in kanu fi sunnati sawa'an, kalau dalam hal sunnah mereka sama, fa qadamu hijrah, maka diutamakan yang lebih duluan hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa qadamu sinna, yang kalau sama-sama hijrahnya, maksudnya semasa hijrahnya, maka nanti didahulukan yang lebih tua. Itu urutannya. Ustadz, kenapa kok bukan yang lebih tua umurnya yang didahulukan? Jawabannya, karena umur itu bukan pilihan. Umur itu sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa milih. Saya pengen lahir tahun 70, nggak bisa kita milih. Ya, saya mau lahir tahun sekian, kita tidak bisa milih. Ya, adapun tadi dia paham Al-Quran, baik bacaannya, banyak hafalannya, itu dia bisa berjuang sehingga dia memiliki keutamaan. Ya, sama dengan memahami hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, itu juga butuh perjuangan sehingga dia bisa memiliki keutamaan. Gitu ya. Jadi ini penting. Nah, dari sini, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya ya tentang bagaimana memuliakan dan mengutamakan orang-orang yang memiliki ilmu, yaitu ilmu tentang Al-Quran dan ilmu tentang sunnah dan sebagainya. Kemudian hadis berikutnya berkaitan dengan makmum. Kalau tadi berkaitan dengan imam, yang ini berkaitan dengan makmum. Artinya kalau kita sholat berjamaah, yang imamnya adalah orang yang paling baik bacaannya, yang paling memahami sunnah, maka makmumnya adalah orang yang berilmu. Artinya yang paling yang di belakang ini imam itu adalah orang yang berilmu. Maksudnya dia mengerti kaifiah jadi imam. Sebab suatu saat misalnya imamnya udzur, ya, maka yang belakangnya itulah yang maju. Maka tidak boleh anak-anak kecil di situ. Saya ulangi, tidak boleh anak kecil di belakang imam. Kenapa? Karena kalau nanti tiba-tiba imamnya udzur, ya anak kecil gak bisa ngimami kecuali memiliki syarat-syarat. Ya, maka sekali lagi seperti inilah yang diatur dalam syariat agama kita yang mulia. Baik, kita kembali ke tema penting, bagaimana memuliakan para ulama. Ya, bagaimana memuliakan para ulama. Kenapa perlu tema ini? Karena dalam setiap persoalan dalam kehidupan ini, respon manusia itu atau sikap manusia itu tidak keluar dari 3 hal apapun. Saya ulangi, dalam setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, respon atau sikap manusia tidak keluar dari 3 hal. Yang pertama namanya at-taqsir, yaitu orang-orang yang meremehkan. Ya, meremehkan, merendahkan, ya, tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak menghargai. Itu orang yang meremehkan. Istilahnya kita ekstrim kiri. Yang kedua namanya al-ghulu, orang yang berlebihan, melampaui batas dari kadar seharusnya, berlebih-lebihan. Ya, dalam segala hal ada yang meremehkan, ada yang terlalu berlebihan. Kita katakan ekstrim kanan. Ya, kemudian yang ketiga al-wasat, yaitu
tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tidak meremehkan, tidak menghinakan, merendahkan, tapi juga tidak berlebih-lebihan. Ya, yang kita kenal dengan sikap gulu, ya, ekstrim. Ya, jadi orang-orang beriman dalam agama yang mulia ini selalu diperintahkan untuk berada di jalan tengah. Ya, makanya dalam ayat itu kita baca dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kalian ummatan wasatan, umat pertengahan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tidak meremehkan, juga tidak berlebihan. Ya, beginilah agama ini mengajarkan kepada kita. Kita berpegang teguh kepada apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, tapi kita tidak berlebihan. Karena manusia itu begitu, termasuk dalam pemuliaan kepada ulama. Ada orang, ulama juga manusia, kan begitu. Dia punya ilmu, saya juga punya ilmu. Ya, dia makan nasi, saya juga makan nasi. Kan begitu ya. Orang yang meremehkan itu begitu. Ya, seolah-olah tidak ada kemudian kelebihan mereka. Ya, sehingga yang muncul kemudian adalah sikap sombong, angkuh, takabur, ya, dan merendahkan. Pada saat yang sama, di sisi yang lain ada orang terlalu berlebihan dalam pemuliaan terhadap ulama, sehingga melampaui kedudukan yang seharusnya. Itu juga tidak boleh. Sehingga pemuliaan itu melanggar aturan syariat. Ya. Kenapa demikian? Karena berlebih-lebihan di dalam menghormati dan memuliakan ulama. Seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ma min amrin amarallahu bihi." Tidak ada satupun perintah yang Allah tetapkan illa a'radahu syaitanu, melainkan syaitan akan menghalangi manusia untuk mengerjakan perintah Allah. Saya ulangi, tidaklah suatu perintah yang disyariatkan dalam agama ini diperintahkan oleh Allah kecuali syaitan berusaha menghalangi manusia dari mengerjakan perintah. Bagaimana caranya? Ya, bi khoslatain, dengan dua cara. La yubali ayyahuma asaba, dan dia tidak peduli, maksudnya syaitan itu tidak peduli, ya, di antara dua itu yang mana yang akan dia timpakan kepada seseorang, ya, dengan cara menghalangi manusia dari jalan Allah untuk mengerjakan perintah. Yang pertama adalah al-ghulu, sikap berlebih-lebihan. Kalau manusia sudah masuk ke sikap berlebih-lebihan, itu nanti dia akan melenceng, dia akan keluar dari jalan yang benar. Ya. Atau kata beliau, wat taqsir, yaitu sikap meremehkan, merendahkan, dan seterusnya. Ya. Kalau dia melenceng ke situ, akhirnya dia juga akan keluar dari jalan yang benar. Maka tadi saya katakan, yang kita pilih sebagai seorang muslim adalah berjalan di jalan tengah, tidak berlebih-lebihan, juga tidak meremehkan, selama hal tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kembali kepada tadi, bagaimana kita menghormati dan memuliakan para ulama. Maka kita harus berusaha untuk menjalani dan melaksanakan apa-apa yang telah diajarkan oleh para ulama. Ya, tentu yang diajarkan oleh para ulama yang bersumber dari apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, apa yang Rasulullah SAW telah ajarkan, apa yang para sahabat ridwanullah ta'ala anhum telah terapkan dalam segala sendi kehidupan, dan begitu seterusnya. Ya,
Maka kita sebagai seorang muslim, kita mengambil ilmu dari para ulama, kita pahami dan kita terapkan, amalkan dalam kehidupan kita. Kita taati para ulama dalam perkara-perkara yang membawa kebaikan, kemaslahatan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih atas jasa-jasanya. Kita mendoakan kebaikan untuknya agar ya perjuangannya disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, berbagai macam ya istilahnya itu aktivitas yang bisa menjadi sebab kita mengutamakan dan memuliakan para ulama. Ya, Ustaz, dia bertanya, bagaimana hukumnya? Nah, kan di masyarakat kita kan ada mencium tangan para ulama atau para ustadz, para kiai. Ini satu masalah. Bagaimana hukumnya? Maka jawabannya mencium tangan dan salah satu di antara bentuk pemuliaan kepada para ulama. Ya, dan ini disebutkan dalam berbagai riwayat hadits Rasulullah SAW bahwa cium tangan itu salah satu di antara apa yang dijalankan, dikerjakan oleh putrinya, yaitu Fatimah binti Rasulullah SAW. Ya, beliau mencium tangan Rasulullah ketika bertemu. Ini ada haditsnya. Ya, begitu juga diriwayatkan oleh Ahmad, ya, bahwa Umar bin Khattab pernah berdiri menyambut Rasulullah SAW dan mencium tangan. Ya, kemudian dari Usamah bin Syarif, beliau berkata, kami bertemu Rasulullah SAW, kemudian mencium tangan. Jadi para sahabat itu ada yang mencium. Dan ini bukan khususon buat Rasulullah SAW, tapi salah satu di antara bentuk pemuliaan kepada para. Yang kemudian tidak, yang kurang tepat adalah kalau hal tersebut seolah-olah menjadi suatu kewajiban. Ya, kalau tidak cium tangannya dianggap ya tidak afdol atau bisa kualat atau bisa apa dan sebagainya. Bahkan ada di antaranya, saya baru lihat videonya kemarin, ada seorang kiai di Sulawesi sana, di Makassar, duduk di kursi, kemudian santrinya antri cium tangan, satu santrinya gak cium tangan, langsung ditempelin. Nah itu kan gak boleh sebenarnya. Ya artinya kurang tepat. Ya, jadi seolah-olah kalau gak cium tangan itu kualat atau apa gitu ya. Direndahkan, sebenarnya tidak demikian. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, tidaklah aku pernah melihat seorang yang lebih mirip cara bicaranya, cara berjalannya dengan Rasulullah selain Fatimah binti Rasulullah SAW. Nah, kalau Fatimah datang ke rumah Rasulullah, beliau menyambut dan mencium tangannya. Dan jika hendak pulang, Fatimah mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Jadi dalam hal ini, cuma sekali lagi tidak boleh berlebihan, tidak boleh berlebihan. Karena ada juga saja kalau mencium tangan ulama itu dari sini dicium, di sini dicium, di sini semua dicium. Ya nggak boleh juga. Itu sekedar memuliakan, ya, sekedar memuliakan. Tetapi yang sunnah sebenarnya, kalau kita lihat betapa banyak dalil-dalil berkaitan dengan itu adalah berjabat tangan. Ya, kecuali kalau misalnya baru ketemu lama, ya boleh berpelukan, misalnya dari safar lama nggak ketemu, boleh berpelukan. Di sini dibolehkan dalam syariat. Tapi yang paling ini adalah berjabat. Ya, jadi tidak apa-apa kalau misalnya kita lama tidak ketemu, sangat rindu, sangat kangen, apalagi orang yang kita sayangi, kita cintai dari kalangan keluarga, ahli ilmu, tokoh misalnya, tidak apa-apa. Ya, peluk dia, ya, dan itu bukti
Dan itu diantara suatu kaum dan kaum lain itu berbeda-beda. Di Arab sana bentuk pemuliaan kepada orang tua itu bukan cium tangan, ya, tapi mencium kepala. Ya, dan anaknya datang tiba-tiba dia pegang kepalanya, bapaknya terus dia cium keningnya, cium kepala. Di Indonesia itu ya kurang apa namanya, kurang berada, masuk pegang kepala bapak. Tapi di sana begitu, ya. Dan hal seperti ini selama bukan sesuatu yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat itu tidak masalah, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang kemudian harus menjadi perdebatan di antara kita kaum muslimin. Dan begitulah beberapa di antara para ulama membolehkan. Termasuk di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi, termasuk di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, masuk di dalamnya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa beliau itu membolehkan untuk cium tangan. Oke. Kemudian termasuk di dalamnya dalam pembahasan ini adalah perkara-perkara yang mungkin saya sebutkan tadi al-ghulu, terlalu berlebihan dalam pemuliaan terhadap ulama. Al-ghulu itu Bapak Ibu sekalian tidak boleh dalam agama berlebih-lebihan. Apapun kalau sudah berlebih-lebihan ya tidak baik, ya. Minum kopi gulanya terlalu banyak, enak apa enak? Nah, itu bisa mendatangkan penyakit. Walaupun kita suka manis, ya tetap saja itu tidak baik. Obat apapun kalau terlalu berlebihan, ya tidak baik. Makanan apapun, seenak apapun kalau berlebihan, ya tidak baik. Makanya sifat ghulu itu tidak baik. Bahkan dalam urusan agama, wah ini kan kebaikan Ustaz, masa nggak boleh? Nah, kan begitu kan kadang-kadang orang, ya ini kan baik, ya. Padahal dalam syariat kita itu ada batasan-batasan, melebihi batasan, ya jadinya tidak baik, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Iyyakum wal ghuluw fid din." Jauhkanlah diri kalian dari sifat berlebih-lebihan dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fid din. Karena yang membinasakan umat-umat terdahulu itu adalah karena berlebih-lebihan dalam agama. Ya. Termasuk yang membinasakan orang-orang Nasara adalah karena berlebihan dalam memuji Nabi Isa, sehingga mereka terjatuh kepada kesyirikan. Apa? Ya ada. Insya Allah. Ini baru separuh ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa dalam hal menghormati para ulama kita tetap harus berada dalam koridor syariat. Koridor syariat. Jangan sampai berlebihan atau sangat meremehkan. Sebagaimana yang kita saksikan baru-baru ini di TV berapa itu? Trans 7 ada narasi-narasi yang menggambarkan tentang pondok pesantren Boyolali. Ya, narasinya kurang tepat. Walaupun mungkin niatnya baik untuk mengingatkan, edukasi, tapi kurang tepat. Ya, itulah mereka, itulah para ulama kita. Ya, hanya saja kalaupun misalnya memang ada sikap-sikap gulu berlebihan, ya kita juga harus sampaikan bahwa itu tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat. Karena ada beberapa tayangan itu memang ketika ustadznya atau kiainya lewat, dia sujud. Itu nggak boleh dalam agama. Ya, tidak boleh dalam agama.
sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau agak menundukkan badan, Ustaz? Ya, kalau tidak sampai ruku, tidak apa. Kalau hanya sekedar ini tidak masalah. Kan itu sudah biasa. Tapi kalau sudah sampai menundukkan badan seperti orang ruku, maka juga ya tidak diperkenankan, kurang tepat dalam ajaran agama kita ya. Gimana kalau jalannya mesot misalnya? Nah, itu juga tidak kurang tepat. Jadi dalam ajaran agama kita ada hal-hal yang memang menjadi bagian dari syariat yang kita diperintahkan untuk menjalankannya, yaitu memuliakan ulama, ya, mencium tangannya dan sebagainya. Tapi kalau sampai pada seolah-olah kita merendahkan diri, itu tidak boleh. Ya. Jadi ini dua sisi yang harus selalu menjadi perhatian kita. Jangan terlalu ekstrim dengan cara merendahkan, menghinakan, ya. Jangan juga terlalu ekstrim menghulu, terlalu berlebihan, ya, karena itu tidak dibolehkan dalam ajaran agama. Saya kira ini yang perlu kita bahas bersama. Ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, ya cukup. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia dan akhirat. Mari kita senantiasa menyandarkan pemahaman beragama kita dengan dalil-dalil yang datang dari Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami, diamalkan oleh para sahabat dan para ulama yang telah berjuang mewariskan ajaran agama ini sampai kepada kita. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.